Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Polisi meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan penanganan kasus anak ex-pejabat pajak yang menganiaya anak pengurus GP Ansor. Berikut keterangan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo, Wisnu Andiko. Penyidik tentunya sekali lagi saya sampaikan patuh dan taat ya pada hak anak sebagai kewajiban. Sekali lagi saya sampaikan sebagai kewajiban pemenuhan hak anak untuk dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, termasuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka sekali lagi dimohon dengan adanya kewajiban dalam pemenuhan hak terhadap anak, penyidikan masih berjalan dan sama-sama kita menunggu hasilnya. Dan kita berharap ini juga bisa mengedukasi. Sementara itu KPK akan memanggil mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo. Rafael akan diundang untuk melakukan klarifikasi pada Rabu 1 Maret 2023. KPK menyebut laporan hasil analisis dari PPATK menjadi acuan dalam menelusuri aset yang dimiliki Rafael. PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan dari Rafael yang merupakan ayah Mario Dandi Satrio, yaitu tersangka penganiayaan David, anak tokoh GP Ansor. Belakangan, harta Rafael menjadi sorotan karena mencapai 56 miliar rupiah dan anaknya kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Dan untuk mengetahui update informasi mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak ex-pejabat pajak, kami sudah terhubung dengan Ulia Zen Cahyani di Polres Jakarta Selatan. Selamat malam Ulia, bagaimana update terkini dari penanganan kasus penganiayaan anak ex-pejabat pajak Mario Dandi ini? Baik, Fani dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di Polres Metro Jakarta Selatan dan ini sedang dan masih ada penyidikan atau pemeriksaan kepada kuasa hukum dari Mario Dandi Satrio atau pelaku penganiayaan yang juga merupakan anak dari mantan pejabat Dirjen Pajak terhadap korban David yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor. Dan sampai saat ini kami masih menunggu pemeriksaan yang ada di dalam, dan ini memang sejak sore tadi kuasa hukum dari tersangka Shane dan juga tersangka Mario Dandi sudah ada di dalam untuk melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang dari Polres Metro Jakarta Selatan sendiri sudah menetapkan 2 tersangka dan juga 2 saksi dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandi ini yang merupakan Mario Dandi Satrio dan juga tersangka Shane, dan 2 yang lainnya masih menjadi saksi, yakni yang berinisial AG dan juga yang berinisial APA yang masih belum diketahui bagaimanakah perannya di TKP saat Mario Dandi ini melakukan aksinya menganiaya korban David. Dan sejak sore tadi ini masih dilakukan pemeriksaan kepada kuasa hukum dari Mario Dandi sendiri dan juga kuasa hukum dari tersangka Shane. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan juga memang Kabid Humas Polda Metro Jaya sendiri juga sudah menegaskan bahwa kasus ini akan tetap ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan walaupun memang masih dilakukan asistensi atau juga pendampingan oleh Polda Metro Jaya. Dan sampai saat ini kami bersama awak media lain masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada kuasa hukum Mario Dandi dan juga kuasa hukum dari tersangka Shane. Fani. Baik, terima kasih Ulia atas laporannya. Selamat kembali bertugas, kita sama-sama kawal dari penanganan kasus ini.
Ya, pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, putra dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Rafael Aluntri Sambodo, menjadi perhatian dari publik. Bahkan, kasus ini telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak. Dan tidak hanya itu, kasus ini juga berpotensi memiliki tersangka baru lantaran saksi-saksi dinilai melakukan pembiaran kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Malam hari ini pemirsa sudah hadir Amsori Ahmad selaku Biro Advokasi dan Hukum Pagar Nusa NU, kemudian Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana, Reza Indragiri Amril selaku konsultan Lentera Anak Foundation, dan kami juga masih menunggu kehadiran kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, untuk bergabung bersama MNC News Prime via sambungan Zoom malam hari. Tapi saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Kondisi sehat ya, Pak Abdul Fikar, Bang Reza, Alhamdulillah. Bang Amsori. Alhamdulillah sehat. Baik. Halo Pak Reza. Oke. Abdul Fikar. Oke. Saya ke Bang Amsori terlebih dahulu ya, Bang Amsori. Kabarnya mau ada kejutan baru dalam konferensi pers besok yang rencananya memang akan digelar oleh LBH Ansor terkait dengan penanganan kasus Mario Dandi yang menganiaya David ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. para bapak-bapak Salam. semua. Terima kasih. Kasus penganiayaan ini memang kita anggap sebagai main hakim sendiri, di mana Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang jelas mengatur dalamnya adalah KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Terkait kejutan-kejutan, artinya kita memberikan kepercayaan kepada kepolisian untuk terus mengawal kasus ini, jangan sampai kasus ini berhenti tengah jalan. Artinya, saudara kami, ya Bang David dan korban saat ini, dalam kondisi yang memang ya belum pulih lah kondisinya, dan keluarga juga memang dalam tahap sabar. Terima kasih kepada para tokoh dari kementerian, tokoh agama, bahkan tokoh masyarakat yang telah memberikan apresiasi, doa dan doa untuk pulih terhadap korban maupun kepada keluarga. Kami ucapkan terima kasih. Artinya dalam kasus ini kami ingin mengingatkan pada masyarakat, jangan sampai ada kejadian seperti MDS ini, atau mungkin kejadian yang serupa, atau kejadian-kejadian yang lebih mirip dari hal ini. Kita harapkan. Artinya bahwa hukum harus tetap ditegakkan. Begitu, Ibu, kira-kira. Ada tersangka baru begitu atau ada tuntutan dari pagar hukum, mohon maaf ya Pak, Biro Advokasi dan Hukum Pagar Nusa NU terkait dengan tersangka baru gitu, karena tuntutan dari masyarakat sendiri banyak gitu Bang Amsori yang pengen ada tersangka baru, bukan hanya 2 tersangka yang sudah ditetapkan saja. Betul, ini kan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini selaku penyidik, dan kita percayakan kepada Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Kapolres dan tim jajarannya dalam menindaklanjuti kasus ini. Bagaimana Bang Amsori? Di mana kita juga mengharapkan kasus ini diusut tuntas secara adil, tersangkanya, ya, saksi-saksinya, karena kita lihat kronologisnya, beberapa media sosial, ya, kejadian-kejadian ya mungkin dari video-video yang memang kita pernah tahu gitu loh. Artinya kami percayakan kepada kepolisian selaku penyidik juga untuk mengusut tuntas secara adil kasus ini, agar kasus ini meskipun telah ada unsur pemaaf gitu ya dari pihak pelaku, dari keluarga pelaku mungkin ya, tapi tetap kasus hukum harus tetap diselesaikan. Ada gitu. unsur pemaaf, ini saya baru dengar. Baik, nanti akan saya gali lebih lanjut mungkin dari pihak keluarga Mario Dandi atau pengacara Mario Dandi yang nanti akan bergabung bersama kita malam hari. Tapi saya ke Pak Reza Indragiri. Pak Reza, sejauh apa urgensi ditetapkannya tersangka baru dalam kasus ini setelah tadi ada Mario Dandi, ada Shane yang sudah ditetapkan sebagai tersangka?
Memastikan bahwa semua orang yang hadir di TKP, yang berada di TKP dan menyaksikan secara langsung penganiayaan itu sudah barang tentu serta-merta mereka akan berada pada posisi sebagai saksi. Tapi tentu saja demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan perlu dipastikan pula dari semua orang yang berada di TKP tersebut siapa gerangannya sesungguhnya juga bisa berstatus sebagai tersangka. Nah, kenapa? Karena pertanggungjawaban dari masing-masing orang tersebut menurut saya harus disisir satu persatu. Dalam psikologi forensik misalnya, pelaku kejahatan bisa dipilah ke dalam 4 kelompok atau 4 klaster. Di kelompok pertama adalah individu atau pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan korbannya. Jadi dalam penganiayaan ini bisa kita bayangkan D termasuk sebagai tersangka pelaku pada kelompok pertama, berkonfrontasi langsung. Pada kelompok kedua adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi langsung, namun membangun perencanaan, membangun narasi, mungkin juga memprovokasi. Sementara pada kelompok ketiga adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi, tidak membangun perencanaan, tidak membangun narasi, dan juga tidak memprovokasi, tetapi menyediakan sarana dan prasarana. Misalnya memilih lokasi kejadian, menentukan waktu kejadian, barangkali juga menyediakan kamera, menyediakan alat bantu kejahatan, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah mereka-mereka yang hari ini kita kenal sebagai obstruction of justice. Sekali lagi, tidak berkonfrontasi, tidak membangun perencanaan atau narasi, tidak menyediakan sarana dan prasarana, tetapi melakukan perusakan TKP, menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, mempengaruhi para saksi atau bentuk-bentuk perintangan penyidikan lainnya. Ini yang berada di kelompok 4. Kembali lagi, berapa orang sesungguhnya yang berada di TKP? Dan perlu disisir siapa gerangan yang berada pada kategori pertama, kategori 2, 3, dan 4, atau siapa pula yang sebatas sebagai saksi. Oke. Tapi kalau misalnya melihat kasus ini, kelihatannya ada beberapa orang yang dianggap ya, kalau kita baca mengenai timeline atau lini masa serta kronologi yang ada dari saksi-saksi, setidaknya ada 3 klaster yang sudah terpenuhi begitu ya Pak Reza? Tampaknya demikian, tetapi benar tadi kata Kiai Amsori, kita serahkan kepada penyidik untuk menemukan paling tidak 2 alat bukti dari masing-masing orang di TKP tersebut sebelum ditentukan apakah mereka tetap bertahan pada posisi sebagai saksi atau tanda petik naik kelas statusnya sebagai tersangka. Ini kasus atau pasal yang akan dikenakan dituntutnya adalah pasal pembunuhan berencana Pak Reza. Ada tanggapan tersendiri? Oh ya, saya baru dengar bahwa kemudian ini merupakan pasal pembunuhan berencana. Yang sepanjang bisa saya lihat di video ya, mungkin terbatas tayangannya, adalah ini merupakan tindakan penganiayaan, bukan merupakan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Saya tidak tahu dari mana asal-usul kemudian kemungkinan adanya penerapan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Tuntutan, lagi-lagi tuntutan dan juga opini publik yang sudah terbentuk atas kasus ini, begitu Pak Reza. Baik, saya ke Pak, gimana? Pak Abdul Fikar sudah tertawa. Dengan segala hormat begini, Ya. Saya bisa membayangkan bahwa masyarakat marah, masyarakat besar, tapi saya pikir proses hukum juga tidak boleh ada istilahnya hyper criminalization, bagaimana kemudian memidana seseorang lebih dari takarannya. Termasuk kalau kemudian ada pihak yang punya ekspektasi ini pembunuhan berencana, menurut saya dengan segala hormat tampaknya akan jauh panggang dari api. Oke, jauh panggang dari api. Begitukah Pak Abdul Fikar juga setuju dengan pernyataan Pak Reza barusan gitu? Ini kalau Begini, monggo. apa yang terjadi kan penganiayaan, ya kan? Kalau hukum itu melihatnya ada pelaku pembantu, ada pelaku peserta. Itu ya bahwa ada perencanaan pembunuhan segala macam itu kan belum terbukti, orangnya juga nggak mati kan, orangnya kan masih hidup juga. Jadi yang terjadi adalah penganiayaan. Nah sekarang yang dicari adalah siapa yang menjadi peserta, siapa yang menjadi pembantu, gitu loh. Jadi yang bisa dipersalahkan secara hukum itu karena tindak pidana yang terjadi itu cuma penganiayaan, nggak bisa ditarik jauh-jauh kemana-mana gitu ya. Dalam penganiayaan itu siapa? Dia dianiaya oleh satu orang atau ada orang lain. Nah, maka orang lain itu menjadi peserta. Itu pasal 55 gitu. Kemudian ada orang lain juga umpamanya yang memberikan tempat pertemuan, yang membayari minum sama-sama umpamanya. Nah, itu namanya 56 yang membantu terjadinya tindak pidana. Nah, jadi itu ya kalau pelaku utama, pelaku peserta, atau pelaku pembantu. Tindak pidananya adalah penganiayaan. Begitu, Mbak.
Baik. Untuk Pak Abdul Fikar sendiri, Pak Fikar, tadi juga ada yang menarik poin yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang menyebut pasal 344 katakanlah ya, yang kekerasan mengakibatkan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain ini mengalami luka yang begitu dalam begitu. Ini juga bisa dikenakan tidak hanya untuk sang pelaku yang juga merupakan anak-anaknya, tetapi harus sama orang tua untuk mendapatkan efek jera. Karena ini dianggap oleh Menko Polhukam sebagai salah satu akibat dari salah didik begitu. Tanggapan Anda? Iya, kalau ini ditarik ke peradilan anak, kalau pelakunya masih di bawah 18 tahun, bisa itu menjadi tindak pidana yang menjadi yang menjadi kewenangan peradilan anak gitu. Nah, tindak pidananya tetap umpamanya apa sih yang dilakukan penganiayaan? Iya kan? Penganiayaan siapa? Dianiaya oleh sendiri atau ada teman yang lain pesertanya gitu. Atau ada yang membantu memberikan alat untuk mukul umpamanya. Nah, itu yang bisa dipidana itu gitu. Jadi tidak terlalu jauh dari faktanya gitu loh. Tapi Pak Fikar, saya potong dulu ya. Ini yang juga yang saat ini sih dikenakan. Saya juga tidak mengerti mengapa dikenakan karena mengingat Mario Dandi Satrio usianya 20 tahun, tapi disangkakan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kemudian ada pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat. Tadi Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar. Mengingat Mario Dandi usianya sudah di atas batas usia anak-anak, kenapa pasal ini yang disangkakan ya? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Undang-undang peradilan anak yang muncul memang. Undang-undang peradilan anak itu baru bisa diberlakukan kalau pelaku atau korbannya anak-anak, gitu loh. Kalau tidak ada yang anak-anak, nggak bisa itu pasal dilakukan. Mungkin pelakunya mungkin di bawah 18 tahun tuh. Ya. Nah, kalau pelakunya di bawah 18 tahun, nah itu baru bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak gitu. Nah, karena itu menjadi kewenangan peradilan anak nantinya gitu. Tapi kalau misalnya menyeret orang tuanya, kalau menyeret orang tuanya seperti kata Pak Mahfud MD mungkin ada semacam revisi dalam KUHP baru begitu? Orang tua gini loh, tindak pidana itu hanya bisa dilakukan dan dituntut oleh orang yang melakukan, oleh orang yang bersama-sama melakukan, oleh orang yang memberi bantuan untuk melakukan. Itu siapapun orang tuanya dia, kalau orang tuanya tidak menyertai melakukan tindak pidana, tidak memberi bantuan dalam rangka tindak pidana, nggak bisa diseret. Itu tanggung jawab pelaku, begitu loh. Oke, baik. Halo? Lagi nih ada jadi semacam banyak permintaan begitu tanda kutip Pak Fikar maupun Pak Reza, mungkin dari perspektif Anda nanti saya akan coba mintakan gitu. Terkait dengan pasal 340 Jungto 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Oke, lagi-lagi saya mungkin akan kasih semacam kemungkinan lainnya gitu. Ini ada pasal baru yang bisa dikenakan gitu. Urgensi atau perbedaannya Pak Abdul Fikar gitu dengan menggunakan kekerasan atau kekerasan yang menyebabkan orang lain menderita luka berat, kemudian dengan percobaan pembunuhan berencana, ini indikator yang membedakan apa? Iya, yang sudah terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, itu satu. Tapi kalau bisa dibuktikan dengan saksi atau ada alat-alat bukti yang lain bahwa ada rencana pembunuhan, ada rencana dan maksudnya rencana untuk membunuh, maka penganiayaan ini bisa ditempatkan sebagai betul nggak ini cuma berhenti di penganiayaan saja atau memang itu bagian dari rencana pembunuhan. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh polisi nanti. Ya, kalau memang polisi menganggap ini suatu perencanaan pembunuhan, maka dia harus membuktikan apa isi rencananya, apa kaitannya dengan penganiayaan. Yang terjadi kan penganiayaan, bukan pembunuhan, gitu. Ya, bahwa itu dimaksudkan untuk membunuh, nah itu yang harus dibuktikan. Umpamanya apa? Pakai alat menganiayanya, pakai pisau atau pokoknya pakai alat senjata tajam, gitu. Tapi kalau tidak pakai senjata tajam, itu belum tentu bisa ditarik-tarik ke pembunuhan, gitu. Ya. Jadi karena tidak ada alatnya, gitu. Biasanya orang bisa duel.
Gitu. Jadi ada mens rea, ada actus reus yang lagi-lagi harus dibuktikan begitu ya Pak Abdul Fikar? Betul, ada Baik. niatnya, ada perbuatannya. Baik, Pak Reza, implikasi dari penggunaan pasal-pasal ini lagi-lagi terhadap pelaku yang merupakan anak-anak, kalau dari perspektif Anda seperti apa? Apa yang salah sebenarnya? Yang salah adalah kalau kita berasumsi bahwa makin berat hukuman bagi seseorang, maka tabiatnya akan semakin baik. Saya bisa paham sekali lagi bahwa masyarakat marah, kita semua sedih, dan kita ingin para pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Tapi sayang beribu sayang, hasil kajian menunjukkan bahwa ternyata sekali lagi berat ringannya hukuman tidak berdampak signifikan bagi perubahan perilaku seseorang, bagi berhentinya perilaku agar tidak berulang. Tidak, sama sekali tidak. Nah, dalam konteks itulah justru penting bagi kita untuk mengangkat narasi tentang restoratif justice. Harap dipahami. Saya tidak memposisikan restoratif justice berhadap-hadapan dengan litigasi, bahwa seolah-olah keduanya tidak bisa dipadukan sedemikian rupa. Di sekian banyak negara yang namanya proses litigasi, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai ke persidangan, sampai ke lembaga pemasyarakatan, itu bisa dikombinasikan dengan restoratif justice. Antar keluarga kah, atau memberikan perlakuan tambahan kah, baik kepada pelaku maupun kepada orang tua, kepada keluarga, atau pengasuh si pelaku. Nah, dalam konteks itu, menurut saya, dengan segala hormat ke Bapak Menko Polhukam, keinginan beliau, sebagaimana keinginan kita semua untuk menghukum tersangka, nantinya terpidana, dihukum seberat-beratnya, tampaknya tidak betul-betul terdukung oleh hasil penelitian. Saya khawatir Di TV kita ada MNC-nya kita nama. untuk memberatkan hukuman itu tidak akan memunculkan pertobatan dan juga tidak akan memunculkan pembelajaran bagi publik secara keseluruhan. Ya, lagi-lagi ini kalau misalnya publik sendiri jadi mengkomparasi gitu Pak Reza dengan kasusnya Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita cek ya. Kalau misalnya kita terapkan restoratif justice, nilai tambahnya apa gitu ya. Ini saya bicara hasil studi ini. Memang bisa diterapkan, bisa juga tidak diterapkan. Kembali ke otoritas penegakan hukum. Nilai tambah yang akan diperoleh dari restoratif justice adalah pertama, biaya penegakan hukumnya jauh lebih murah. Yang kedua, mereka-mereka yang dijatuhi perlakuan restoratif justice, tingkat residivismenya lebih rendah. Yang ketiga, kemungkinan cairnya ganti rugi bagi korban itu lebih tinggi ketika disepakati lewat restoratif justice ketimbang sebagai sebuah putusan dari hakim. Dan yang keempat, identitas korban akan bisa lebih terjaga, bisa dirahasiakan, sekali lagi lewat restoratif justice. Namun, saya tandaskan, betapapun saya berulang kali menyebut istilah restoratif justice dalam perbincangan ini, saya memandang bahkan menyikapi restoratif justice sebagai sebuah pendekatan yang melengkapi mekanisme litigasi. Bukan berarti yang satu diterapkan, yang lain ditiadakan. Tidak seperti itu. Jadi litigasi silakan jalan terus, tetapi alangkah indahnya seandainya juga dikenakan restoratif justice dalam kasus ini. Untuk misalnya merukunkan kedua keluarga, lebih-lebih lagi kalau kita punya target untuk mengubah tindak tanduk, mengubah sifat si tersangka. Dan juga meminimalisir adanya potensi terjadi kasus yang sama seperti kasus Mario Dandi dan David ini ya Pak Reza. Nah, Bang Amsori, yang ingin saya tanyakan dari perspektif Anda, tapi jawabannya akan kita tahan dulu ya, karena saya akan elaborasi di segmen berikut. Saya ingin tanya terkait dengan perspektif Anda mengenai tadi, kemungkinan adanya pengenaan pasal percobaan pembunuhan berencana atas Mario Dandi, tapi mungkin kita gali lebih lanjut dari atau di segmen berikut dari perspektif Anda. Tetaplah bersama kami pemirsa MNC News Prime, masih akan kembali setelah jeda.